Assalamualaikum. Sekarang kita tiba kepada Mas Dimas nih. Mas Dimas sudah pintar nih ya Bu. Mas Dimas ateknya sudah bagus, sudah turun. Mana nih? Dari 40 turun ke 30. Udah lumayan sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Dimas kemarin 4 minggu kemarin ya Bu ya, itu kita udah dapat program-program seperti biasa ya, untuk stimulasi, untuk menekan emosi dan hormonnya ya Bu ya. Kemudian kita juga untuk aktivasi otak kirinya ya Bu ya, dia juga sudah dapat. Maksudnya agar pemahamannya menjadi lebih baik ya, kognitifnya. Dan alhamdulillah kata Ibu, pemahamannya Dimas sudah semakin membaik ya Bu ya. Emosinya juga sudah stabil, alhamdulillah. BAB-nya lancar, tidurnya juga sudah baik ya. Kemudian kita udah kasih oksigen regulation, sirkulasinya ya. Kemudian untuk saraf pusatnya ya, saraf otaknya ya kita stimulasi ya Bu ya. Kemudian Dimas masih masuk di eliminasi file 2 ya, file 2 ya, untuk gula-gula ya, untuk gula pasir. Kemudian kandida ya Bu ya, kandidanya walaupun Mas Dimas tidak alergi gula, tapi dia ada alergi terhadap fruktosa ya. Fruktosa itu adanya kan di buah ya Bu ya. Jadi sekarang Mas Dimas sudah eliminasi buah sayur sudah lolos. Kemudian pemanis pada buah dia juga sudah lolos. Jadi Ibu bisa memberikan stimulasi kepada dia untuk antioksidannya ya, asam amino semuanya bisa didapat dari buah sayur. Kemudian empon-empon ya Bu ya. Kemudian juga dari protein nabati dan hewaninya ya Bu ya. Bisa dibantu dengan itu. Oh ya, saya lupa kemarin saya lupa bilang bahwa ternyata di dalam air kelapa itu juga banyak terkandung asam amino loh Bu ya. Jadi itu kan air kelapa kan manis ya, tapi pemanisnya juga fruktosa ya. Jadi udah aman diberikan. Kita tahu bahwa asam amino itu dan antioksidan itu penting untuk menstimulasi sel-sel tubuh anak untuk DNA repair ya. Jadi biar terbentuk sel-sel tubuh yang bagus ya, DNA-nya jadi menjadi lebih baik gitu. Sehingga kita perlu stimulasi dengan pemberian makanan dan minuman yang bagus itu. Jadi misalnya air kelapa, misalnya sekarang mau bikin jus ya, jus buah itu udah bisa, pemanisnya bisa pakai kurma atau bisa juga dengan air kelapa ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa stimulasi dia lagi ya Bu ya, lebih baik lagi. Kemudian kemarin udah sering kali nih dikasih oksigen to brain ya. Kemudian untuk polusi elektromagnetiknya saya juga udah kasih kemarin. Karena apa? Kan Mas Dimas sekarang sering daring-daring tuh ya belajarnya. Jadi saya kasih tuh kemarin program geopati ya, untuk eliminasi geopatinya, efek radiasi HP ya, dari elektromagnetik juga, wifi gitu. Terus saya kasih juga untuk stres, eliminasi stres ya, reduction stres pada tubuhnya. Takut stres karena kebanyakan tugas mungkin kan, sekarang mentang-mentang karena daring jadinya banyak tugas ya Bu ya. Jadi saya kasih itu program stresnya ya, biar tidak terlalu stres.
hormon stres menyebabkan anak menjadi tidak fokus. Makanya saya kasih itu program itu Bu ya. Nah, kemudian saya lanjut ke Ramadan. Mas Ramadan yang ganteng nih. Mas Ramadan alhamdulillah dari 31 udah turun ke 14. Selamat ya Bu ya. Alhamdulillah, saya senang banget kalau saya jadi kayak mau menetes air mata nih Bu. Berarti Mas Ramadan sudah bisa menghilangkan kebiasaan emosinya ya Bu ya. Walaupun tidurnya masih jam 11 malam kata ibu, nggak apa-apa Bu, yang penting kalau bisa 8 jam dalam sehari ya Bu ya. Katanya masih flu kalau pagi hari. Oh ya, sebetulnya dia sudah nggak ada ya Bu ya untuk, saya jadi bindeng karena saya agak melo nih. Senang saya Bu, dari 31 turun jadi 14. Jadi untuk cold alergi Mas Ramadan, cold alerginya nggak ada ya Bu sebetulnya. Kemudian alergen hirup dia, oh iya belum Ibu, belum dieliminasi ya, alergen hirupnya belum ya. Nanti kita ke depan mungkin akan eliminasi alergen hirupnya, siapa tahu mungkin flu pagi harinya karena dari alergen hirupnya itu ya Bu ya. Kemudian ini kita masuk ke eliminasi pemanis Bu ya. Pemanis, kita tahu dia masih alergi fruktosa ya Bu. Fruktosa itu ada di dalam buah-buahan seperti saya bilang kemarin. Jadi kemarin sudah alhamdulillah udah lolos ya Bu untuk eliminasi file 2, 5 dan candida. Jadi sudah bisa Ibu coba lebih banyak untuk buah dan sayurnya, dan mudah-mudahan itu tidak menyebabkan usus bocor lagi sehingga stamina dia lebih bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan flu pagi harinya juga karena ada itu ya, mungkin masih dia sensitif kemarin itu dengan fruktosanya juga ya. Kemudian masih sering nutup telinga ya Bu ya, sama seperti Antonius ya Ibu, nanti bisa dicoba. Saya sudah stimulasi dengan buka blok telinga. Ibu nanti bisa stimulasi dia dengan memberikan mendengarkan suara-suara, mulai dari yang suara rendah ya Bu ya, misalnya dengan diperdengarkan suara musik atau murotal Al-Quran juga bisa, dimulai dengan suara yang frekuensi rendah sampai yang agak tinggi. Itu bertahap, distimulasi bertahap ya Bu, sehingga nantinya dia telinganya sensitif, maksudnya tidak terlalu sensitif, tidak terlalu sensitif dengan suara lagi gitu maksud saya ya Bu ya, seperti itu, distimulasi dengan suara. Kemudian kemarin saya sudah kasih juga dia untuk program stress reduction ya Bu ya, karena kalau dia stres mungkin dengan daring-daringnya itu hormon stres yang muncul itu juga menimbulkan dia gangguan tidur ya Bu. Kemudian saya akan sering mungkin memberikan deep relaxation sehingga dia merasa lebih tenang. Mudah-mudahan dengan dia lebih tenang, hormon bahagianya muncul sehingga dia tidak akan sering emosi. Itu Bu yang saya lakukan ya, tetap semangat ya. Kemudian saya masuk ke Afran juga alhamdulillah dari 79 turun ke 78 ya Bu ya, turun ke 78. Karena memang Afran ini PR-nya itu di masalah kognitif ya Bu ya, kognitif dan di bahasa ya, karena memang belum bicara ya Bu ya. Tapi sebetulnya keadaannya sudah lebih baik ya.
emosinya sudah lebih stabil kata ibu ya. Jadi memang untuk Afran beberapa dalam 4 minggu kemarin tetap ya Bu ya, kita untuk emosi kemudian hormon kita stabilisasi tiap 2 minggu sekali memang ya. Sehingga mungkin tidurnya kan udah lebih teratur ya Bu ya. BAB-nya udah alhamdulillah udah 2 hari sekali, walaupun belum setiap hari tapi sudah lumayan lah ya Bu ya. Jadi Afran, kita udah masuk ke eliminasi multiple chemical Ibu ya. Multiple chemical, jadi bahan-bahan kimia yang mungkin udah mengendap di tubuh kan ya. Itu kita udah detox dan itu sudah lolos di kemarin ya, terakhir ya Bu ya, weekend terakhir itu sudah lolos. Food aditif, jadi zat-zat tambahan pada makanan juga sudah lolos ya. Saya udah ngasih program detox untuk chemicalnya ya. Kemudian maksud saya dengan kita udah mendetoks semua itu bukan berarti karena dia sudah lepas nih ya dengan food aditif, bukan berarti dia bebas untuk makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat tambahan. Justru kita sesudah tubuh dia sudah bersih ya kan, kita udah nguras nih, udah kita kuras ya zat-zat tambahannya dan chemicalnya, justru kita harus memilihkan dia makanan yang benar-benar kalau bisa itu seminimal mungkin bahan kimia dan zat tambahannya ya. Jadi buah dan sayurnya kalau bisa sayurannya kan yang organik gitu ya, yang tidak mengandung desinfektan. Kemudian proteinnya juga yang tidak banyak mengandung zat-zat tambahan ya. Kayak misalnya logam berat tentunya ya, kayak ikan laut kan kita harus milih-milih juga kalau bisa yang tidak banyak mengandung logam berat gitu ya. Protein nabati mungkin lebih baik gitu ya. Kalaupun harus misalnya ikan tawarnya juga kita pilih yang tidak banyak mengandung zat-zat tambahan gitu ya. Kita udah bantu kemarin untuk deep relaxation ya, maksudnya membuat dia lebih tenang sehingga neurotransmitter dan hormon yang happy yang muncul sehingga dia bisa lebih fokus nantinya. Kemudian untuk akralnya kenapa masih dingin ya Bu ya, kaki tangannya masih dingin, saya curiganya dia masih ada itu Bu, masih ada apa namanya usus bocor tadi ya, yang saya bilang bahwa mungkin dia mengunyahnya kurang lama sehingga enzim pencernaannya belum terbentuk dengan sempurna ya. Jadi harus diajarin untuk makan lebih lama mengunyahnya, atau ibu membantunya dengan memberikan makanannya, nutrisinya itu bisa sebagian ada yang dikunyah ya sama dia untuk mengajarin dia mengunyah, tapi lebih banyaknya diberikannya dalam bentuk jus gitu ya, sehingga nantinya baik itu proteinnya, vitamin mineralnya, antioksidannya, jadi didapatnya dengan dalam bentuk jus ya. Jadi yang dikunyahnya ada sebagian, tapi yang lebih banyaknya lagi dibantu dengan jus. Mungkin itu ya Bu ya. Maaf ini sudah duhur, kita break dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.